안녕하세요. 저는 한국어문학과 2학년 재학 중인 바디샤입니다. 이번에는 은과 던과 어떤 문법적 차이점에 대해 설명하겠습니다. 그럼 우리 시작해 해볼까요? Nah, sebelum membahas perbandingan perbedaan penggunaan ketiga tata bahasa tersebut, masing-masing dari ketiga tata bahasa tersebut mempunyai satu persamaan nih, yaitu ketiga tata bahasa ini sama-sama menerangkan aktivitas yang telah dilakukan di masa lampau. Tata bahasa pertama yang akan saya jelaskan adalah tata bahasa kata benda enen dengan kata benda. Nah, penggunaan tata bahasa ini biasanya dilekatkan setelah kata kerja. Tata bahasa ini digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan yang sudah selesai dan status atau kondisinya bisa dipertahankan ataupun terjaga. Untuk tata bahasa ini juga menunjukkan bahwa tindakan yang mendeskripsikan kata benda terjadi di masa lampau. Mari kita lihat contoh penggunaan tata bahasa enen. Terdapat kalimat 어제 책을 읽었어요 yang artinya kemarin saya baca buku. Nah, 책을 di sini adalah nomina dari kalimat tersebut. Untuk kata kerjanya adalah 읽다. Jadi, jika ingin memakai penggunaan tata bahasa ini, bisa membuat kalimat dengan 어제 읽은 소설책은 슬펐어요 yang artinya buku novel yang saya baca kemarin menyedihkan. Mari kita lihat contoh lainnya. Yang pertama ada 어제산 아이패드가 고장났어요. Menggunakan kata kerja sada ditambahkan menjadi san yang artinya iPad yang saya beli kemarin telah rusak. Contoh yang kedua ada 우리가 점심에 먹은 이름이 뭐예요? Menggunakan kata kerja 먹다 ditambah en menjadi 먹은 yang artinya makanan yang kita makan tadi siang itu apa? Untuk contoh yang ketiga, yaitu 이 사진은 1년 전에 찍은 사진이에요. Menggunakan kata kerja 찍다 ditambah en menjadi 찍은 yang artinya foto ini adalah foto yang diambil tahun lalu. Untuk contoh yang keempat, yaitu 지난 주말에 간 백화점은 멀었어요. Menggunakan kata kerja kata ditambah nen menjadi kan, yang artinya adalah mall yang kita datangi minggu lalu itu jauh. Untuk tata bahasa yang kedua ada kata sifat atau kata kerja bertemu dengan kata benda. Tata bahasa ini digunakan setelah kata kerja atau kata sifat dan untuk menerangkan kata benda. Penggunaan tata bahasa ini terdapat 3 penggunaan. Untuk penggunaan yang pertama bisa digunakan ketika mengenang tindakan atau peristiwa di masa lalu. Contoh kalimatnya adalah 저 카페는 내가 대학생 때 자주 가던 곳이에요. Menggunakan kata kerja kada ditambah don menjadi kadon. Kenapa menggunakan kadon? Karena orang yang mengatakan kalimat tersebut dulunya ia sering ke kafe tersebut. Sehingga pembicara mengenang tindakan yang dilakukannya di masa lalu. Nah, untuk penggunaan yang kedua, bisa digunakan untuk membicarakan tindakan yang dikerjakan di masa lalu tetapi tidak dapat menyelesaikan tindakan tersebut. Untuk contoh kalimatnya adalah 아까 제가 마시던 주스 어디에 있어요? Menggunakan kata kerja 마시다 ditambah don menjadi 마시던. Untuk kasus ini, pembicara menanyakan jus yang telah ia minum ada di mana, karena beberapa sebelumnya ia mempunyai jus dan telah meminumnya, tetapi ia belum menghabiskan jus tersebut, sehingga di masa sekarang ia menanyakan jus yang telah ia minum ada di mana. Untuk penggunaan yang ketiga, bisa digunakan untuk membicarakan tindakan yang sering dilakukan di masa lalu. Untuk contoh kalimatnya yaitu 우리가 자주 가던 카페가 식당으로 바뀌었어요. Menggunakan kata kerja kada ditambah don menjadi kadon. Pada kasus ini, pembicara mengatakan bahwa kafe yang sering ia kunjungi bersama teman lawan bicaranya telah berubah menjadi sebuah restoran. Jadi, tindakan yang sering dilakukannya di masa lalu adalah 카페 자주 갔어요, yang berarti dulunya ia sering ke kafe tersebut. Selanjutnya, tata bahasa yang ketiga adalah kata kerja atau kata sifat bertemu dengan oton, dan heton. Tata bahasa ini adalah ungkapan yang menggabungkan bentuk masa lampau ot, het, dan don. Tata bahasa ini juga dilekatkan setelah kata kerja dan kata sifat. Namun, untuk penggunaan tata bahasa ini berbeda jika digabungkan dengan kata kerja atau kata sifat. Dan tata bahasa ini biasanya digunakan ketika berbicara sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan masa sekarang atau masa kini.
Yang pertama, penggunaan kata kerja bertemu dengan aton, oton, dan heton. Biasanya digunakan ketika berbicara sesuatu yang dialami sekali atau dua kali di masa lalu. Contohnya ada 지난번에 여행 갔을 때 먹었던 만두를 다시 먹고 싶어요. Menggunakan kata kerja 먹다 ditambah ot dan don menjadi 먹었던. Suatu kondisi yang dialami sekali atau dua kali di masa lalu bisa menggunakan kata kunci seperti 지난번에. Untuk penggunaan kata kerja aton, oton, heton yang kedua yaitu digunakan ketika berbicara sesuatu yang terulang di masa lalu. Seperti contoh, 여기가 제가 다녔던 학원이에요. Menggunakan kata kerja 다니다, ot dan don menjadi 다녔던. Untuk penggunaan kata kerja aton, oton, heton yang ketiga, itu digunakan ketika berbicara tentang mengingat suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan berakhir juga di masa lalu. Contoh kalimatnya yaitu 여기는 제가 결혼했던 곳이에요, yang artinya ini adalah tempat saya menikah, di mana tindakan pernikahan itu dimulai di masa lalu dan juga berakhir di masa lalu pula. Pada penggunaan kata sifat aton, oton, heton yang pertama, itu digunakan ketika berbicara tentang keadaan di masa lalu tetapi tidak ada hubungannya dengan masa kini. Contoh kalimatnya yaitu 오늘 아침에는 맑았던 하늘이 지금은 찬톡 흐려졌어요. Yang artinya langit pagi hari ini cerah tetapi sekarang mendung. Untuk penggunaan kata sifat aton, oton, heton yang kedua itu digunakan ketika berbicara tentang keadaan di masa lalu yang berlanjut hingga masa kini. Contoh kalimatnya yaitu 하린 씨가 어렸을 때도 예뻤던 친구였는데 지금도 여전히 예쁘네요. Oton sini menggambarkan paras kecantikan Harin di waktu masa ia kecil hingga sekarang. Dapat disimpulkan dari ketiga tata bahasa tersebut bahwa aton, oton, heton, dan ton digunakan saat mengingat kembali tindakan di masa lalu. Untuk enen sendiri hanya menyatakan fakta sederhana dari tindakan yang dilakukan di masa lalu secara umum. Untuk aton, oton, heton, dan enen itu tindakannya sudah selesai di masa lalu. Berbeda dengan ton, di mana ton tindakannya belum tentu selesai di masa lalu, dikarenakan terganggu akan suatu tindakan lainnya. Dan untuk aton, oton, heton dengan enen, itu tindakannya biasanya dilakukan hanya sekali atau dua kali saja. Sedangkan untuk ton, itu tindakannya dilakukan secara berulang kali. Nah, 여러분, itu tadi penjelasan mengenai perbedaan penggunaan tata bahasa enen, ton, dan juga aton, oton. Maaf apabila ada kesalahan kata. 여기까지 마치겠습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다. 안녕.